しもし。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya official KTSR Industri. Oke teman-teman, ini saya lagi ngerjain kelistrikan air racking, dan ini akan pasang lampu LED ya. Nah seperti ini, dan otomatis ini arus listrik yang bawaan air racking yang dari AC itu untuk ke atasnya kita rubah menjadi DC ya. Nah teman-teman, ini kan sistem kelistrikan air racking tuh yang dari spool tuh menuju ke sini tuh awalnya AC. Nah seperti ini teman-teman, dan ini teman-teman adalah jalur dari spool ya. Nah ini yang warna putih adalah dari spool juga untuk pengisian, dan kuning adalah untuk jalur lampu ya, yang ke lampu utama. Dan ini nanti kita akan merubahnya dari sini ya teman-teman. Nah ini juga sebagian ada yang saya jumper karena ini ganti kabel body, namun yang dari spoolnya juga itu nggak ganti. Dan caranya gimana? Nanti kita yang dari jalur menuju ke sini yang warna kuning strip merah itu yang ke kiprok dilepas, yang dari spool menuju kiprok itu dilepas ya, yang untuk lampu ya teman-teman. Nah ini sudah saya lepas, itu tinggal cabut aja ya dari soket, jangan dipotong, supaya nanti untuk distandarkan kembali itu enggak harus sambung-sambung lagi, biar kabel bodinya tetap utuh. Nah ini kalau udah dicabut teman-teman tinggal sambung lagi ya ke soketnya. Nah ini yang untuk ke lampu belakang juga sebenarnya sama kalau mau ikut DC, karena nanti kita paralel dari depan ya. Nah ini setelah teman-teman lepas yang dari spool pengisian, ini yang ke kiprok kan awalnya yang kuning strip merah tuh dari spool untuk lampu ke kiprok ya. Nah ini yang ke kiprok kita cabut juga, sebenarnya nggak dicabut gak masalah sih, karena sudah nggak terhubung ya teman-teman yang dari spoolnya, karena udah lepas tadi. Cuman ini kita lepas aja ya. Nah ini yang warna kuning strip merahnya ini kita lepas satu. Nah untuk yang ke soket kiprok yang kuning dilepas itu teman-teman tinggal colok kembali ya si soket yang ke kiproknya, biar pengisiannya itu tetap ada untuk aki ya. Nah ini kuning ini kita lepas saja, nanti tinggal diisolasi aja ya, biar nggak kena korosi atau karat. Dan di bagian depan ini ada yang harus kita robah. Nah ini yang kuning tadi, yang dari jalur kiprok yang tadinya untuk ke lampu utama, itu teman-teman lepas juga ya. Nah ini yang ke holder kiri, ini kan untuk lampu on off, dan ini juga untuk dim dan jauh dekatnya juga. Nah ini teman-teman yang dari bawah tadi yang kuning strip merah itu dilepas ya, dilepas. Dan ini ada kabel yang harus di jumper supaya arusnya itu menjadi DC. Nah ini yang kuning tadi kita ganti arusnya, jadi udah tidak lagi yang dari kiprok ya, kita ngambil dari kontak aja. Kita ngambil yang dari kontak, yang 12 volt yang keluar ya, yang output nih teman-teman. Nah ini kita ganti dengan yang 12 volt.
yang output dari kontak. Nah ini teman-teman, jadi tinggal si outputnya ini nih, ini kita jumper yang dari output kontak. Ini kan hitam, dari kontak tuh ada 3, hitam, coklat, sama merah atau orange ya. Nah seperti ini teman-teman. Nanti jumper, nah kalau misalkan beda warna, misalkan yang arus 12 volt langsung dari aki, misalkan warna orange, teman-teman cari arus keluarnya itu yang warna coklat, misalkan yang keluarnya nanti teman-teman itu jumper. Nah ini dari yang warna coklat, ini misalkan output yang dari kontak 12 volt. Nah teman-teman ini ngambil dari arus ini, kita colok sedikit, kemudian jumper langsung ke soket yang untuk ke saklar kiri ya. Yang warna kuning tadi kita lepas, kita ganti dengan jumperan yang dari switch kontak, arus output yang dari kontak ya, yang 12 volt, bukan yang arus standby dari aki ke kontak ya. Kalau misalkan arus standby yang dari kontak itu teman-teman untuk lampu utamanya malah on terus. Nah nanti ke saklar sininya on terus, meskipun nanti kita ini ada on off nya dan lampu senja, tapi itu arusnya on terus. Nah jadi sebaiknya ngambil output yang dari kontak. Dan untuk lampunya kita lakukan pengetesan dulu dengan menggunakan tes pen DC ya. Nah ini teman-teman, kita tes dulu. Dan untuk pengetesannya bisa menggunakan tes pen DC atau teman-teman menggunakan multitester atau apometer ya bisa. Atau misalkan menggunakan lampu yang lain juga bisa. Nah kalau menggunakan tes pen DC ini yang satunya ke negatif ya. Dan ini kita on kan. Dan saklarnya juga kita nyalakan, apakah arus listriknya sudah teralir. Nah ini teman-teman, ini udah nyala, artinya untuk rangkaian DC ini udah bisa kita sambung ke lampu utama. Dan ini, nah ini teman-teman dalam keadaan on ya di lampunya. Dan nanti kita tinggal tes aja. Nah ini kan lampu dekat ya, ini udah nyala, kita tinggal cari jalur yang untuk lampu jauh. Nah ini untuk lampu jauhnya sebenarnya sama sih, cuman ini kita tes kabelnya satu-satu untuk lampu jauhnya apakah menyala juga atau tidak. Dan ini kontak on, ini nyala juga ya. Nah ini untuk dimnya nanti kita coba juga. Nah ini teman-teman untuk mengetesnya lampu dekat. Nah, untuk pengetesan lampu jauhnya juga sama. Nanti tinggal kita colok ke kabel yang mengeluarkan arus untuk lampu jauh. Kita juga pakai tes pen juga ya, nyala atau tidak. Dan sekarang ini kita akan coba untuk lampu jauhnya. Nah ini teman-teman, nah ini kan ketika lampu dekat ya off, dan ini nah lampu jauh. Nah ini untuk lampu dimnya juga udah nyala, berarti rangkaiannya sudah benar ya teman-teman. Nah ini untuk lampu dimnya juga sudah nyala. Nah teman-teman, ini kan kita off. Nah untuk lampu jauhnya juga. Dan ini lampu senjanya saya akan gabung ke kontak, jadi begitu kontak on, lampu senjanya juga on. Nanti itu rangkaiannya langsung di lampunya ya. Nah ini untuk rangkaiannya ini sudah benar, sudah menyala. Dan yang pasti nanti untuk pengisiannya, pengisian aki teman-teman juga harus diperhatikan ya, biar akinya nggak tekor.
Dan tadinya saya mau bikin step down sama step up ya untuk akinya biar awet. Cuman mungkin di lain waktu saya akan bikin juga. Jadi kita turunkan arus yang dari aki, kemudian kita naikkan arus yang untuk ke bagian lampu. Nah ya teman-teman, ini pengerjaan kita di rumah ya, nggak ada di bengkel. Nah ini lampunya ini yang seperti ini. Teman-teman juga kalau ingin pasang ya, lampu yang seperti ini rangkaiannya sama. Dan kita akan tes. Nah ini untuk lampu senjanya ada yang kuning, ada yang putih. Cuman ini kita pakai lampu yang putih ya, yang kuningnya kita nggak pakai. Ya kalau teman-teman kalau pasang lampu yang reflektor seperti ini, mau pasang yang warna kuning, nanti kabelnya tinggal dibolak-balik aja, karena sama dengan yang standar, plus minusnya sama. Dan ini lampunya lumayan cukup terang ya teman-teman. Nah ini untuk lampu dimnya juga berjalan normal, untuk lampu jauh dekatnya juga normal. Nah untuk rangkaian arus AC kemudian ke lampunya kita rubah menjadi DC, sebenarnya semua tipe motor sih hampir sama, tanpa merubah spool juga bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.